teman-teman Ambro Service. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana memilih flow atau kran pengatur air limbah yang sesuai dengan mesin RO Anda. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan tekan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video terbaru yang saya upload. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa fungsi flow ini di mesin RO kita. Flow ini sebenarnya adalah keran air, sama seperti keran air yang biasa kita temukan. Cuma flow ini dibikin paten dan diatur permanen untuk ukuran-ukuran yang sudah ditentukan. Nah, sebelum kita membahas flow ini, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat cara kerja dari filter membran yang ada hubungannya dengan flow ini. Mari kita perhatikan. Air masuk melalui lapisan ini, kemudian akan keluar melalui lapisan pembuangan ini. Jika tidak ada flow, maka tidak ada air bersih yang akan dihasilkan. Alhasil, hanya ada air pembuangan saja yang mengalir keluar. Nah, disinilah diperlukan flow yang berfungsi sebagai pembagi air antara air pembuangan dan air bersih. Jadi, ketika pompa RO ini menekan air yang masuk ke membran dan kemudian dihambat sebagian oleh flow, sehingga air akan dipaksa melewati pori-pori membran, dan seterusnya hanya molekul air yang lebih kecil dari pori-pori membran yang akan melewati filter membran ini, sehingga partikel yang lebih besar dari pori-pori membran yang tidak bisa melewati filter membran seterusnya akan dibuang semua melalui saluran yang dilalui flow ini. Nah, seiring waktu karena pemakaian lama, flow ini juga bisa mampet oleh kotoran. Itu sebabnya kita harus cek secara berkala apakah flow ini masih layak untuk dipakai atau tidak. Lalu, apa akibatnya jika flow ini kalau sudah mampet dan kita paksakan untuk dipakai terus? Maka akan terjadi ketidakseimbangan pembagian antara air pembuangan dan air hasil. Dan ini kita bisa temukan kasus seperti air pembuangan keluarnya lebih kecil dibanding air hasil. Yang lebih parahnya lagi, ada yang sampai air pembuangannya tidak keluar sama sekali. Mungkin kita akan merasa senang. Wow, air hasil keluarnya banyak. Jangan senang dulu ya. Justru itu sangat bahaya. Kalau dibiarkan, maka akan timbul masalah-masalah seperti ini. Yang pertama, pompa RO karetnya akan cepat aus dan bocor, bahkan akan menjadi cepat lemah sehingga tidak bertenaga lagi. Kemudian yang kedua, filter membran Anda akan cepat kotor dan resikonya adalah mampet. Yang ketiga, air bersih yang dihasilkan TDS-nya pasti lebih tinggi. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dan resiko-resiko dari flow tersebut, lalu bagaimana memilih flow yang baik dan cocok? Flow yang bagus adalah di mana pembagian antara air pembuangan 70% dan air bersih 30%, atau setidaknya 60% air pembuangan dan 40% air bersih. Itulah keseimbangan pembagian air yang terbaik. Jadi jangan sampai kita mengatur 50% air pembuangan dan 50% air bersih ya. Jujur, saya sering temukan dalam mesin RO pasaran di mana pemakaian flow-nya tidak seimbang. Saya tidak mengerti apa sebenarnya alasan produsen mengatur seperti itu. Apa mungkin sengaja dibikin membran cepat mampet, pompanya cepat lemah biar keuntungan bisa diraih terus, atau memang produsen tidak paham tentang RO? Ya kita nggak tahulah, itu urusan produsen semua ya.
Yang pasti di sini sekarang kita sebagai pemilik dari mesin RO, kita harus benar-benar paham flow-nya yang cocok itu harus yang ukuran berapa. Nah, jika membran Anda kapasitas 50 GPD, saya sarankan memakai flow 300 mili. Tapi jika kapasitas 75 GPD, Anda bisa pakai flow yang 420 mili. Dan jika kapasitas 100 GPD, Anda bisa pakai flow 420 mili atau flow yang 550 mili. Ini kita sesuaikan juga dengan tekanan air di rumah kita masing-masing ya. Karena kadang-kadang 100 GPD ada yang cocok di 420 mili, ada yang cocok di 550 mili. Sedangkan untuk 200 GPD ke atas Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Di sini kita tersedia flow 800, 1200, 1600 dan kemudian 2000 mili. Nah, untuk kapasitas 300 GPD ke atas, saya sarankan lebih aman Anda menggunakan keran pengatur air limbah ini. Karena keran ini fleksibel. Anda bisa mengaturnya sendiri mau air pembuangannya di berapa persen. Dan keran ini jika diatur loss juga bisa berfungsi untuk mencuci atau flush membran RO. Jadi kotoran-kotoran dari membran itu bisa dikeluarkan secara berkala. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, silakan tekan like. Dan bagi Anda yang masih bingung, silakan tanya di bagian komen ya. Oh ya, mungkin bagi Anda yang berminat dengan flow ini, semuanya tersedia di lapak online kami di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee dengan nama toko Amro Best Filter. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.